Seperti yang telah kamu ketahui bahwa minyak bumi, batu bara, sinar matahari merupakan sumber energi. Semuanya itu kita pakai untuk kenyamanan dan kesejahteraan hidup kita. Beberapa jenis sumber daya tadi ada yang tidak akan habis, seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Dan juga akan ada sumber daya yang akan habis, misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan-bahan tambang. Oleh karena itu, kita membutuhkan sumber energi yang lain atau biasa disebut dengan sumber energi alternatif. Beberapa sumber energi alternatif itu bisa diperoleh dari matahari, air, angin, dan panas bumi, termasuk ke dalam energi yang dapat diperbarui atau yang tidak akan habis. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbarui atau akan habis. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang diberikan berupa panas dan cahaya. Cahaya dan panas bisa bermanfaat secara langsung untuk mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk diambil garamnya, memberikan penerangan dan juga untuk perkembangan makhluk hidup. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik oleh alat yang disebut sel surya atau solar cell atau juga fotovoltaik. Energi panas matahari diubah menjadi listrik dengan alat yang disebut panel surya. Panas yang dihasilkan oleh matahari dapat digunakan sebagai pemanas air di rumah. Sayangnya tingkat efisiensi sel surya dan panel surya tidak sebanding dengan harganya yang mahal. Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. Angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang sejak dahulu. Kapal layar bisa berkeliling dunia hanya menggunakan energi angin. Saat ini tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sama kan dengan cahaya matahari? Alat yang digunakan disebut dengan aerogenerator. Air yang sehari-hari kita gunakan untuk minum, mandi, masak juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Air juga bisa dijadikan sumber energi listrik, dibantu dengan turbin dan generator. Panas bumi. Panas bumi terbentuk dari lapisan batu yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang sangat panas. Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan sehingga bisa dimanfaatkan. Proses kerjanya adalah airnya dimasukkan ke dalam tanah hingga menyentuh lapisan batuan yang panas. Air yang mendidih tadi akan menghasilkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Uap air panas ini disebut geyser. Sumber energi alternatif lainnya. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar. Berbeda dari solar yang diperoleh dari minyak bumi, biodiesel diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Di antaranya adalah kelapa, kedelai, sawit, jarak, dan bunga matahari. Biogas adalah bahan bakar pengganti gas untuk keperluan rumah tangga. Biogas berperan sebagai pengganti minyak tanah yang didapat dari minyak bumi. Biogas berasal dari kotoran hewan serta limbah pertanian. Kita bisa gunakan kendaraan umum seperti bus, kereta, atau naik mobil bersama-sama seperti mobil jemputan untuk bepergian. Selain menghemat bahan bakar, juga mengurangi polusi udara. Apabila jarak yang ingin kita tempuh dekat, sebaiknya berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Selain mengurangi penggunaan bahan bakar, mengurangi polusi udara, tapi juga menyehatkan. Matikan lampu di ruangan kelas atau kamar yang mendapatkan cukup cahaya matahari. Cara-cara menghemat energi listrik. Perkembangan teknologi juga diiringi dengan penggunaan listrik. Konsumsi energi listrik, baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, atau industri juga semakin meningkat. Padahal, pasokan energi listrik di Indonesia yang dihasilkan oleh pembangkit listrik belum mencukupi semua keperluan tersebut. Cara menggunakan listrik secara bijak yaitu melakukan penghematan listrik. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik. Yang pertama, membatasi waktu menonton televisi. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Berikutnya, mematikan saklar lampu saat ruangan cukup cahaya.
Cara menghemat listrik berikutnya yaitu memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Selanjutnya, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt yang kecil. Menggunakan alat elektronik secara bergantian. Dampak pemborosan listrik. Pemborosan energi listrik dapat menyebabkan beberapa dampak negatif yang dapat merugikan manusia. Ayo kita simak dampak pemborosan energi listrik berikut. Dampak yang pertama yaitu pemanasan global. Energi listrik yang digunakan hingga melebihi batas akan banyak menghasilkan energi panas. Energi panas dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global akan menyebabkan naiknya permukaan air laut dan meningkatnya intensitas cuaca ekstrim. Dampak yang kedua yaitu sumber energi berkurang. Sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik mayoritas berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Semakin banyak penggunaan energi listrik, penggunaan bahan bakar fosil semakin besar. Akibatnya, cadangan bahan bakar fosil akan semakin berkurang. Dampak yang ketiga yaitu biaya pengeluaran membesar. Penggunaan energi listrik yang berlebihan akan mengakibatkan jumlah energi listrik yang terpakai juga semakin besar. Jumlah energi listrik yang terpakai dapat dilihat pada kWh meter. Jika nilai kWh semakin besar, biaya listrik yang ditanggung juga semakin besar.